Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di sini. Kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai cara membuat absensi online, di mana hasil rekapannya bisa kita ketahui secara otomatis untuk setiap kelasnya, ya, dengan menggunakan Google Form, Google Spreadsheet, dan bisa kita aplikasikan lewat Google Classroom atau juga lewat WhatsApp atau lewat media yang lainnya, di mana siswa tinggal memilih nama dan kelasnya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Jika nama ini absen pada tanggal 22, maka keterangannya akan hadir. Ini sudah per kelas. Kemudian misalnya TKR, ini juga ada, atau kelas. Nah, ini yang sudah 3 kali pertemuan, sesuai berdasarkan tanggal pertemuannya. Kemudian rekap hasilnya bisa kita lihat di sini, yang hadir 25, yang tidak hadir 8, ya. Kemudian ringkasan yang tidak hadir juga sudah dapat kita tuliskan hasilnya di sini. Ini yang tidak hadir pada pertemuan pertama, ini pada pertemuan kedua, dan seterusnya. Oke, itu gambaran singkat mengenai rekapan absen online, sehingga jumlahnya bisa kita jumlahkan di sebelah sini. Nanti kita rumuskan di sini, ya, untuk jumlahnya hadir berapa kali. Oke, itu teman-teman semua gambaran singkat mengenai hasilnya. Kemudian bentuknya adalah dalam bentuk Google Form, ya. Kemudian daftar hadirnya ini dalam bentuk Google Form. Tampilannya seperti ini. Form daftar hadir. Oke, ini. Oke, ini tampilan daftar hadirnya seperti ini, teman-teman semua. Dimana nanti kalau kita pilih tertentu, kita lanjutkan, akan menuju ke kelasnya masing-masing. Dan ini siswa tinggal memilih saja. Oke, itu gambaran singkat mengenai membuat daftar hadir secara online dengan menggunakan Google Form, dan hasilnya bisa langsung dalam bentuk rekap hadir atau tidak hadir. Oke, sebelum saya lanjutkan proses rinciannya satu persatu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua, kita menuju ke langkah pertama. Yang pertama adalah kita membuat form absen online-nya terlebih dahulu. Oke, dengan memasuknya ke drive kita, ke Google Drive. Saya pakai drive baru yang untuk latihan saja. Oke, kita masuk ke drive biar kita tahu di mana tempat drive kita buat. Misalnya ini kita pilih Classroom. Oke, pilih Classroom. Nah, di sini kita buat baru. Kemudian lainnya. Kemudian formulir. Kita pilih yang kosong saja. Oke, sambil kita tunggu, teman-teman. Oke, teman-teman semua, ini kita kasih judul dulu. Absensi online misalnya. Kita klik 2 kali sini biar sama. Oke. Kemudian yang pertama, kita kasih pertanyaan adalah kelasnya terlebih dahulu sebagai pengunci. Kelas. Kita kasih pilihan di sini, misalnya
TPTU. Ini sebagai contoh saja. 10, kemudian 10. Ini saya pilih 3 saja ya teman-teman ya. Oke, ini pilihan ganda, kemudian ini buka jendela berdasarkan jawaban, wajib diisi. Deskripsi kalau perlu ditambahkan, misalnya pilih kelas yang sesuai. Oke, ini bagian pertamanya ini. Oke, teman-teman semua ya. Oke, misalnya ini persen daftar hadir online. Oke, ini bagian pertama ini. Kemudian bagian kedua adalah menuju ke kelasnya masing-masing. Nah, di bagian kelas ini kita buat bagian. Kita sisipkan bagian ini. Kita klik bagian. Nah, bagian kedua ini kita kasih judul sesuai dengan nama kelasnya. Misalnya ini 10 TPTU, ini kita kasih nama TPTU ya. Oke, kemudian tambah. Kita pilih di sini misalnya nama siswa kelas 10 TPTU. Kemudian pilihannya kita menggunakan drop down. Oke. Kemudian kalau sudah, ini centang wajib. Ini kita isi, kita kopikan data siswanya, misalnya sebagai contoh saja. TPTU 1 misalnya ini sudah saya punya. Ctrl C ya. Kemudian kita copy saja di sini, Ctrl V. Nah, ini daftar nama siswanya sudah ada semua untuk kelas 10 TPTU. Kemudian settingannya kita lanjutkan nanti. Kemudian kita lanjut buat lagi sesi lagi atau section 10 TKRO 1 sama dengan tadi, terus tambah nama 10 TKRO 1 misalnya ini. Kita pilih drop down lagi, kemudian kita kopikan anak-anaknya TKR ya. Oke, ini wajib. Kemudian kita pilih seksi lagi yang ketiga, 10 TKRO 2, dan tambah nama 10 KRO 2. Oke, saya kasih drop down lagi, kita kopikan, namanya, Ctrl C, Ctrl V di sini, guys. Oke. Wajib diisi. Ini kita lihat seksi lagi. Seksi ini adalah keterangan kehadiran sekarang. Mungkin kita bisa tambah, misalnya kehadiran, ya kali opsi, satu opsi saja. Ini wajib diisi. Tambah misalnya uraian ringkasan materi misalnya. Jadi kita pilih jawaban paragraf. Kalau mau dikasih foto bisa ditambahkan misalnya foto selfie. Ini menjadi upload file. Kita pilih lanjutkan.
Nah, ini jenis filenya satu aja, yaitu gambar. RAM maksimum 1 MB boleh, 10 MB boleh, terserah. Wajib diisi. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Yaitu kemudian kita sekarang lari ke settingannya. Kita setting satu persatu. Nah, dari sebelah sini. Nah, ini berarti dilanjut ke bagian 10 TPTO ya. Oke. Kemudian ini dilanjut ke bagian 10 TKRO 1. Yang ini kita lanjutkan ke bagian 10 TKRO 2. Oke, sudah. Kemudian setiap kelas, nah ini tadi, ini kita pilih. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu keterangan kehadiran. Ini kelas TKRO 2 juga sama. Kita pilih ke bagian keterangan kehadiran. Kemudian ini kita pilih ke bagian keterangan kehadiran. Oke, nah yang terakhir ini sudah cukup ya. Kalau perlu tambahan yang lain, misalnya nomor absen dan lain sebagainya, silahkan bisa dipilih sendiri, disesuaikan dengan teman-teman semua. Ini hanya sebagai contoh saja terlebih dahulu. Oke, kita lihat bentuknya. Oke, misalnya kita pilih kelas. Berikutnya, ini siswa kelas TPTU, nomor 1 Aditya ya. Oke, kembali berikutnya. Keterangan kehadiran, klik hadir. Ini bisa singkat. Foto bisa diisikan foto ya. Misal. Ini sebagai contoh saja. Oke, kalau sudah nanti upload. Oke, ini bagiannya ya. Tinggal kita kirim. Ini kita kembali. Kalau tidak kirim tadi TPTU Aditya. Yang kita lari ke misalnya TKRO. Maka pilihannya namanya adalah Ahmad Fauzi. Andaikan kita pilih yang TKRO 2, maka namanya yang pertama adalah Aditya Oki Saputra. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Itulah cara membuat form daftar hadir online-nya. Oke, sementara itu dulu sampai sini. Sebelum kita lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya, itu mengenai formnya ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita membuat database dalam bentuk spreadsheet. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita kembali ke formnya tadi. Nah, di bagian respon, ini kita buka. Bagian respon. Nah, ini kita klik titik tiganya. 3. Nah, ya karena belum ada tanggapan. Ini kita klik membuat spreadsheet-nya. Kita judulnya misalnya absensi online. Kita buat. Oke, inilah hasil yang akan kita isi nanti. Ada times time, itu waktu absen, kelas, nama TPTU, nama TKR, nama TKR 2, kehadiran, ringkasan materi, dan foto selfie misalnya itu. Nah, untuk menambahkannya, apa yang harus kita lakukan? Ini database-nya, ini untuk mempermudah kita ganti namanya menjadi absen ya, misalnya umum. Artinya absen semua kelas. Oke, kemudian di sini kita sediakan yang namanya adalah tanggalnya dulu. Oke, kita coba isi dulu ya biar ada isinya. Ini kita lihat. Misalnya TPTU. Berikutnya pilih nama yang atas saja, Aditya. Berikutnya hadir. Misalnya file open, upload.
kirim. Oke, sudah. Kita tutup. Kita lihat bagian spreadsheet-nya. Oke, ini yang pertama. Tanggal 27 bulan 7, 10 TPTU, atas nama Aditya. Hadir, ringkasan materinya S, foto selfie-nya ada. Oke, bisa kita lihat fotonya. Oke, ini foto yang saya ambil tadi ya, memang foto screenshot zoom. Oke, kemudian untuk membuat kode, yang pertama kita pakai tanggalnya dulu. Kita masukkan di sini tanggalnya. Kita gunakan kode yang ada pada ini, kode yang sudah saya buat. Oke, nanti saya tampilkan di bagian deskripsi. Oke, kode kita copy, masukkan di sini. Oke, sudah masuk tanggal absen. Oke, area formula artinya nanti setiap formulanya terisi atau bagian A11 ini terisi, maka tanggalnya akan terisi hanya tanggalnya saja. Tanggal absen itu nomor 1 sebagai judul, area formula dalam bentuk teks, pengambilan dari JD tanggal, MM bulan, YY adalah tahun. Maka di sini yang muncul hanya 27/07/2020. Ini untuk absennya atau tanggal absennya, yang kita ambil hanya tanggalnya saja. Kemudian berikutnya kita membuat kode kelas. Nah, kode kelas ini rumusnya. Oke, kita ambilkan dari baris A jika terisi. Makanya kode kelas ini yang pertama untuk TPTU dulu. TPTU, area formula C. Nah, C ini yang kita ambil C. Kemudian ini kita isi karena ini J berarti J ya, bukan G ya. J, enter. Oh, I ya. Salah ya, bukan C tapi I. Maaf. Oke, sudah keluar. Oke, kemudian untuk kelas TKR ini tinggal kita geser ke kanan. Nah, ini kodenya kita ganti TKR. Satu. Ini kita geser ke kanan, ini menjadi TKRO 2. Kemudian karena sudah semua kelas, kalau Anda kan teman-teman lebih dari 3 kelas, silahkan diperpanjang sampai sebelah kanan ya. Kemudian di sini kita akan mengambil status kehadirannya nanti, supaya yang diambil hanya huruf H-nya saja. Ini kita copy. Saya kopikan rumusnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan sini. Oke, kita kasih judul dari array formula A, artinya jika timestamp-nya ada isinya, maka berisi status kehadiran. Kita ambilkan live, yaitu yang paling kiri dari kolom dari kolom F maksudnya. Kolom F sebanyak 1, dari F sampai F artinya berapapun F-nya. Sebanyak 1 huruf saja, yaitu huruf hadir menjadi H. Oke, itulah teman-teman database utama kita yang sudah kita buat, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kita merekapnya per kelas. Sehingga sampai sini, sebelum saya lanjutkan, silakan like dan kasih komentar terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat rekap hadir untuk setiap kelasnya ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke spreadsheet yang tadi, kita plus. Oke, ini kita kasih nama kelasnya 10 TPTU. Karena ada 3, kita buat yang berikutnya 10 TKRO 1. Kemudian
10 TKRO 2. Oke, selanjutnya kita buat formnya. Saya ambilkan dari form yang ada di tempat saya terlebih dahulu. Atau terserah formnya, terserah teman-teman semua. Oke, tidak bisa. Oke, misalnya kita buat seperti ini aja. Misalnya yang pertama ada nomor NIS, misalnya kalau ada, kemudian nama siswa. Kemudian di sini kita mulai jenis kelamin atau apa, silakan. Di sini kita isi misalnya tanggal langsung ya. Ya pakai langsung tanggal. Oke, ini kita tata dulu misalnya. Kemudian nomornya kita cari misalnya berisi 26 siswa. Kita buat 26 siswa. 36 maksudnya. Kita buat secara rajin mungkin. NIS jika sudah ada ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ambilkan tadi yang TPTU tadi ya. TPTU kita kopikan sini. NIS-nya belum ada tadi karena ini siswa baru. Oke, nama kita kopikan di sini. Ctrl V. Ini lebar kita sesuaikan. Kemudian tanggal nanti misalnya beberapa tanggal ini kita klik kanan. Format. Gabungkan sel. Kita gabungkan dulu misalnya ini jumlah. Misalnya jumlah hadir kita kasih. Kita buat kotak dulu ya. Biar bagus kita kotak. Kemudian di sini kita rumus siswa yang hadir count if. Kita upload semua count if koma titik koma ya teman-teman. Singkatan dari hadir. Ini jika ada yang hadir. Yang sini yang tidak hadir berarti tinggal sama dengan jumlah siswa misalnya 36 dikurangi atasnya. Oke, ini yang tidak hadir 36 ini. Setelah siswa hadir. Yang ini jumlah siswa tidak hadir. Misalnya sini kasih nama siswa yang tidak hadir. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini kita kopikan di sini. Nah, tanggal ini sebagai kunci adalah tanggal dan nama siswa. Saya ambilkan rumusnya. Oke, ini kita kopikan di sini. Oke, sudah. Nah, ini isinya, teman-teman. If error, VLOOKUP concatenate dari C3, artinya ini C3. Ini saya beri dolar huruf C-nya supaya C tidak berubah. Jadi, mau kita geser kemanapun, C-nya tidak berubah. Tapi yang berubah hanya barisnya saja ke bawah. Kolom C tidak berubah. Teks D2. Ini yang saya kasih dolar adalah di depan angka 2. Artinya di D bagian 2. Ini tidak akan pernah berubah. D-nya bisa berubah kolomnya, tapi barisnya tidak berubah, yaitu D2. Ini sebagai kunci, di mana yang diambil adalah nama dan tanggal hadir. Diambil dari data, karena di sini saya kasih kata umum, berarti ini pakai umum ya teman-teman ya. Umum. Kemudian R sampai Y. R sampai Y di sini artinya apa? Ini adalah R sampai Y. R itu kode awal, Y adalah data hadirnya. Kita lihat di bagian umum tadi. Kode TPTU berada di J. Hadirnya berada di M. Berarti ini kata berubah menjadi J dan M. M dengan panjang berarti J, K, L, dan M. Berarti ada
4 ya. J, K, L, dan M. Kita enter. Oke, sudah kita enter. Kosongnya teman-teman ya. Kita isi tanggalnya sekarang. Tadi mengisi tanggal 27 bulan 7. Kita lihat. Oke. Tanggal 27 bulan 7 ternyata Aditya hadir tadi ya. Oke, ini Aditya hadir. Oke, itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini tinggal kita tarik saja ke sebelah kanan sepanjang yang kita inginkan. Kemudian ini kita tarik sebagian bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian jumlah hadir dan tidaknya ini kita tarik ke sana. Oke, nah tanggalnya silakan nanti disesuaikan sesuai dengan tanggal absen atau tanggal pertemuan teman-teman semua ya. Oke, kemudian jika sudah ingin tahu siapa yang hadir dan tidak, kita tuliskan di sini menggunakan rumus berikut. If dan seterusnya kita copy. Kita copy di sini ya teman-teman ya. Oke, inilah daftar siswa yang tidak hadir. Semua ini urutannya terbalik teman-teman, karena tadi saya membuatnya sudah terlanjur dari bawah, sehingga silakan teman-teman bisa membalik urutannya, nanti dibuat dari yang atas ya teman-teman ya. Oke, ini satu kelas. Kemudian bagaimana dengan kelas yang lain? Ini tinggal kita copy saja. Ctrl C. Kita masukkan di kelas TKR. Oke, Ctrl V. Oke, sudah. Nah, namanya ini kita ganti, teman-teman. Ganti dengan yang TKR1 tadi. Ctrl V di sini. Oke, nah ini tidak hadir. Karena memang TKR1 tadi tidak ada yang hadir. Kemudian hati-hati di sini. TKR1 kodenya bukan dimulai dari J, tetapi TKR1 berada di K. Sehingga yang bagian TKR1, huruf J ini kita ganti dengan K. Karena kodenya TKR ada di K. Sedangkan ini bukan 4, tapi K, L, M. Berarti hanya ada 3. Dan ini memang masih kosong semua, karena tadi belum kita isikan. Ini kita... perpanjang. Oke, ini tidak berangkat semua ya. Oke, kemudian dengan cara yang sama, silakan nanti yang TKR2 bisa teman-teman semua isi. Nah, kemudian bagaimana dengan rekapannya? Hadir dan tidaknya. Ini tinggal kita isi sama dengan count if kurung buka. Mohon maaf, bawah ya. Count if kita isi koma H enter. Nah, ini berarti dia hadir 1 kali. Tanggal bisa kalian isi semaunya sesuai dengan jadwal yang ada ya teman-teman ya. Misalnya ini kalau tanggalnya berurutan, ini kita tarik saja. Tapi hati-hati kalau harinya minggu ya, nanti bisa dicari. Oke, itu teman-teman semua. Nah, sebagai contoh misalnya ini saya ganti 1. Saya kopikan sini. Oke, misalnya ini. Nah, kalau 2 kali seperti ini, tanggal yang sama, maka dia hanya tertulis 1 kali. Tapi kalau ini tanggalnya kita ganti, misalnya menjadi 28. Maka yang tanggal 28 ini menjadi terisi. Misalnya ini kita ganti tanggalnya menjadi 30. Maka yang terisi adalah tanggal 30-nya, dan ini jumlahnya adalah 2. Dengan cara yang sama, maka semuanya bisa terisi ya teman-teman semua ya. Oke, demikian tadi teman-teman semua. Cara singkat membuat absen pertemuan pada setiap kelas.
dan tidak merepotkan siswa karena nama sudah ada sehingga tidak ada kesalahan nama. Kemudian bisa kita rekap kehadiran untuk setiap anaknya dari total 1 bulan atau 1 semester berapa kali dia hadir secara online ya. Kemudian dalam satu kelas, dalam 1 kali pertemuan, siswa yang hadir bisa kita peroleh, bahkan nama siswa yang tidak hadir bisa kita catat langsung di sini sesuai kebutuhan. Misalnya mau dipakai untuk mengisi jurnal harian atau apa, ini datanya sudah ada. Oke, teman-teman semua, demikian tadi penjelasan singkat mengenai cara membuat rekap absen secara online dan sudah Oke, semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like dan kasih komentar yang bagus. Jangan lupa subscribe kalau mau. Oke, teman-teman semua, demikian dari kami pemaparan singkat mengenai absen online beserta rekapan pada setiap kelasnya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di berbagi pengalaman yang lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.